Temanipun inggih punika at-tasydid 'ala zina. Temane nahi mungkar, banget-bangetaken, jeruk-jerukaken bahas tentang perzinaan. Soale kula diceritani kalih Mas Taufik niki sekedap malih RCTI niki ajeng nayangke drama perselingkuhan sing diarani Layangan Putus. Cocok piye? Ingkang asale drama niki diakses anak-anak muda. Sakniki keprihatinan kula jenengan niki ajeng diekspos teng televisi nasional ingkang niki kula jenengan kedah nahi mungkar. Mulane enjing niki kula bahas. Rejeb pun kathah ingkang nerangke at-tasydid 'ala zina. Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, syirarukum uzzabukum wa aradilu mautakum uzzabukum. Saelek-eleke sira kabeh yaiku wong sing ora duwe bojo. Saelek-eleke wong mati sira kabeh yaiku wong mati dalam keadaan ora duwe bojo. Tolong teng mriki menawi tasih enten mbah tuwek sing dereng nikah ndang nikah. Kok mbah wek kok nikah? Saelek-eleke wong mati ya iku wong mati sing ora duwe bojo. Wis tau duwe bojo. Menawi tasih enten Mas Joseph, Joko Kasep ndang nikah. Saelek-eleke wong ya iku wong sing ora duwe bojo. Bapak Ibu teng Islam niki enten nikah, enten zina. Tiang ingkang kepingin mboten zina kudu nglampahi sing diarani nikah. Terus Kanjeng Nabi fa innahu ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghassu lil basar fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Bocah nom, nek sampean wis kuat tuku mas kawin ndang nikah, soale nikah niku saged jaga pandangan, saged jaga farji. Berarti wong nek nikah niku mboten angsal zina, utawa wong sing ora nikah ya kudu ora zina. Di luaran sana sing mboten Islam, perzinaan niki sesuatu ingkang mulai dianggap biasa. Bahkan sakniki akhir-akhir niki Indonesia niki pun biasa nayangke tema-tema perselingkuhan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, az-zina yurithul faqra. Zina niku nyebabno fakir. Jenengan nek mboten percaya, aja lakoni maksude. Engko dilakoni aja. Ya ndelok-ndelok wae. Tiang-tiang ingkang lampahi zina niku uripe fakir, Pak. Fakir bandane saged ugi. Lah wong kae zina kok sesegeh fakir atine. Sempit hidupnya. Karo bojo ora rukun, karo anak ora rukun, bahkan enten tiang ingkang senengane zina matine teng cakruk. Soale bojo ora gelem ngrumat, anak ora gelem ngrumat. Wis rasa diutik-utik wis apik mau lho. Kula wangsuli nggih. Sapa wong kelakoni zina, zina niku nyebabno fakir. Nek mboten fakir bandane, nggih fakir kehidupane. Mulane enten tiyang Masya Allah bandane kathah tapi remen zina, mati mawon mboten enten sing purun ngrumat, anak bojone mboten krumun ngrumat. Niku jenenge fakir kehidupannya. Ya ana sing asale sugih zina, akhire yo entek kukut bandane sak apa-apane kukut. Ana lurah zina kukut sak lurah-lurahe. Ana maksude camat bareng tak contohno maksude. Ana camat zina ya kukut sak camate, jabatane kukut, bandane kukut. Kok nilik lurah kene iki sampean model. Pun kula lajengaken. Wa qala ndawuh sapa Kanjeng Nabi, zinal aini an-nazar. Zinal aini an-nazru. Ciri Kanjeng Nabi
Zina itu dimulai dari mata. Zina meripat loro niku ningali. Jadi zina niku mboten namung farji tok. Ternyata meripat niku nggih saged zina. Zinane meripat kangge napa? Ningali. Bu, kira-kira sing nglakoni zina niku akeh wong lanang apa akeh wong wedok? Sing disalahno wong lanang to. Oh. Nek ak mendut gayo-gayo ora apa. Pun wong entene ngoten niki kula damel referensi. Ngaji niku nek mboten damel referensi teko ndi-ndi Pak Lurah. Pun asline ngoten niku wong zina ngoten niku sing akeh nglakoni wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Lah wong lanang karo sapa? Lah iya. Ya Allah, ya Allah. Wong lanang zina ya, sing akeh wong lanang to wedok wong lanang. Lah terus nek wong lanang akeh zina karo sapa? Yo wong wedok. Lah ya padha wae. Ibu, ngapunten niki kula mewakili tiyang jaler. Asline wong lanang niku karek sing wedok. Nek sing wedok niku ning omah ndang ngrumat awak, karo sing lanang ndang sumeh, akhlake api, pinter ngrumat bojo, pinter ngrumat anak, wajah-wajahe nek ana bojo lanang ndang nyenengke. Masya dibedo wong wedok 1000, masya ribuan wanita yang menggoda. Laki-laki ini akan mengatakan ada bidadari di rumahku. Ngaten Pak nggih. Ya cocok. Berarti sing salah sing lanang to sing wedok. Mboten enten sing salah. Niki namung nahi, monggo kula jenengan sedaya nek saged aja sampai. Lah, zina itu dimulai dari pandangan mata. Janji wong lanang, makane dalam keluarga niku enten sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ketenangan rumah tangga. Rumah tangga sing tenang niku rumah tangga ingkang teng riku kathah ketaatan kalih Allah. Kathah ketaatan kalih Allah. Janji sing lanang taat, sing wedok taat, ada ketenangan. Sakinah dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mawaddah, cinta kasih ono setrum niku dimulai dari mana? Dimulai dari pandangan mata, ada komunikasi dan kepercayaan. Mulane kula pesen karo ibu-ibu aja geleman delok drama layangan putus yo aja sampai kok delok. So nek wis tayang ning RCTI kok ana layangan putus pindah mawon. Soale teng riku diterangake, kula diceritani sing bocah kacamataan niki. Layangan putus iki piye to Mas? Ngene lho, ana wong lugu ning omah, apik-apike ketoke, tapi ternyata ning kono duwe selingkuhan. Sehingga sakniki kathah wong lanang dicurigai terus karo sing wedok. Ngarit nu miss call, anggoke ning ndi video call. Ngarit iki lho Bu, ngarit. Ngarit kon video call ngojek, kon video call nyambut gawe, wong lanang digarap ngene ora ngarah tenang. Makanya keluarga itu harus ada dua. Satu, ada kepercayaan. Dua, ada keterbukaan. Wong wedok janji ora percaya karo sing lanang itu berarti membuka pintu-pintu perzinaan. Bojone sing lanang turu HP-ne digoleki. Nek ana sing jenenge sing wedok serengen. Akhire wong lanang ora iso jujur, wong dicurigai terus. Ana kancane SMP jenenge Dewi, akhire WA-ne ning WA ning HP ditulisi tukang kucur. Kok cucur, tukang cukur. Nah, keliru Pak. Ana kancane SMA wedok dijenengi Gojek ngono Pak, ya Allah. Wong lanang nek dicurigai terus biasane timbang dicurigai alo iya Pak. Ora wong lanang kene, wong lanang kono lho. Harus ada kepercayaan. Contoh, kula ngeten iki HP ngapunten. Niki mangke badhe ngriki perjalanan teng Ponorogo. Ngoten niku bojo mboten WA, nggih mboten telepon, paling koko matuk tengah wengi anak-anak wis turu, pun dugi di sampun, langsung mantuk nggih ngono tok.
Soale nopo? Piyambake matur, "Bi, pokoke kowe nek ning omah ya bojoku. Nek ning omah tak rumat apik, aku takzim karo sampean. Nek ning omah dene ning jaba kowe nggone sapa-sapa lah." Tapi urusanmu karo Allah ngono. Kok tenan ye? Ditambahi Bu, ning jaba nggone sapa-sapa lah, tapi urusanmu karo aku nggak mau tahu kamu di luar seperti apa, akhlakmu seperti apa, tapi aku serah ning nggone Allah. Wong nek head to head karo Allah, wong lanang wani napa mboten? Mboten. Wong dipercaya. Wong lanang semakin dipercaya karo sing wedok, dia akan menjaga kepercayaan itu. Tapi sekali Anda mencurigai, Masya Allah, wong ora-ora berdek curigai. Pak. Apa Bu? Yang pertama adalah kepercayaan. Sing lanang nggih ngoten percaya. Yang kedua adalah keterbukaan, ada komunikasi yang baik. Ada saling memandang minimal setiap hari 10 menit, 5 menit ngobrol wasen-wasenan. Itu akan menciptakan mawaddah. Kemarin ada tamu Bu punya 2 anak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sejak awal menikah Ustaz kula kalih bojo niku seneng wong pancen pilih-pilihane dhewe. Sampai bojo kula niku duwe anak loro Ustaz. Lah terus, lah nggih sakniki nggih lemu. Kaya gajah uling. Nyawang mawon lho Ustaz. Kaya pripun ngoten. Dulu ketika memandang istri itu ada rasa, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Tapi sakniki nyawang bojo sejak duwe anak loro ki modele kaya cara bahasane Jawa cempeh ngono lho. Gak ning rasa. Apakah itu menunjukkan bahwa rasa mawaddah, rasa cintaku telah hilang Ustaz? Wis cerita teko ndi-ndi tak rungokne Pak Lurah. Lah kowe nek nyawang mahasiswi ngono ki piye? Walah. Ya gembregah. Ya kulino nyawang mahasiswi, guyu. Tak kandhani. Sing nyebabno rasane atimu ning bojomu ora tau gathuk, ora tau nyetrum, Kak. Iku ora kok sebab bojomu tambah lemu. Ora kok sebab bojomu ora tambah seneng sampean ora tambah seneng, bukan. Lah kenging napa Ustaz? Matamu iki lho ora tau mbok jaga. Eneng wong wedok-wedok ayu mbok sawang. Sehingga karena mata ini sudah melihat pemandangan-pemandangan sing apik, ketoke apik nyawang bojo ketok cempeh. Ki kok meneng mbok rungokno apa ora wong lanang-lanang. Paham nggih maksudnya nggih? Hilangnya rasa itu karena dimulai dari pandangan mata. Jenengan nek kepingin rasa niku tetep awet neng ati karo bojo, nek wong wedok ayu ngerti meneng, cep mripate meneng. Aja merem kok nek merem nabrak-nabrak. Ya meneng. Kecuali daf'atan wahidah, ketika melihat yang pertama kali itu tidak dosa. Jenenge wong numpak motor kadang-kadang kan simpangan karo wong ayu. Cedek tidak dosa. Terus iling sene omah, nang gage omah, nang gage teko omah ngono. Tapi nek cedek wong wedok ayu, lho, ayu. Lah wi dosa. Wong wis apik-apik cedek bonus kok. Lah wi dosa. Wis tak terusno. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi, zinar rijlaini al-masyu wa zinal yadaini al-batsyu wa zinal ainaini an-nadhru. Zinanya kaki melangkahkan kepada kemaksiatan, zinanya tangan napuk ngampleng wong. Zinanya mata adalah melihat. Ternyata di seluruh tubuh kita ini banyak alat-alat perzinaan. Tidak hanya farji yang melakukan zina, tapi tangan bisa melakukan zina, kaki bisa melakukan zina, bahkan meripat bisa melakukan zina. Kalau kita membayangkan al-batsyu niku ngampleng tok tapi mboten. 2020 ini generasi jempol. Generasi tangan. Zina sekarang dengan tangan. Chat WA, inbox apa nefik. Duduh nefik apa? Inbox WA terus apa neh? Instagram apa neh? TikTok. Insyaallah. Nek wong lanang-lanang ning warung piring iso zina, Pak. Tangane iso zina. WA koncone, info chip.
dikandani cacah iki lho. Darani ya model. Mbok sing ati apik sing apik ngono. Duwe ati kok daran-daran. Ini ngesakno sing lanang dicurigai terus, Pak. Kiai cek dicurigai apa nek wong liya, Pak? Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Rasulullah dawuh zina ping pisan iku iso nglebur amal ibadah 40 tahun. Zina satu kali itu menghancurkan amal ibadah 40 tahun. Kita beribadah 40 tahun sregep diterima gara-gara melakukan satu kali perzinaan. Rasulullah dawuh 40 tahun amal kita ditolak oleh Allah. Bapak Ibu, dulu itu ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini seorang khalifah saat itu, punya salah seorang anak laki-laki yang bernama Abi Syahmah. Abi Syahmah ini nama aslinya Ubaidillah. Sinten? Ubaidillah. Tapi punya julukan Abi Syahmah. Masyhurnya adalah Abi Syahmah. Abi Syahmah niki putranipun Sayyidina Umar bin Khattab saat niku sakit. Sehingga famarada ta'amin maradon syadidan. Abi Syahmah ini sakit dengan sakit yang sangat, seakan-akan muadziban alal maut, seakan-akan sakit ini akan mendatangkan kematiannya. Tapi summa ba'da dzalika afahullahu taala, Allah memberi kesembuhan untuk Abi Syahmah ini. Sawise jenenge wong pirang-pirang tahun sakit terus sehat, sakit jalan-jalan, ngoten niku atine pripun? Seneng, Pak. Akhirnya seneng melampah bareng ngoten dicegat yang Yahudi. Wahai Ubaidillah, mampir toh, kene suwe sampean gak tau mampir ning nggonku. Bareng mampir tengene tiyang Yahudi, diparingi minuman sing minuman niki dicampuri kare sesuatu ingkang memabukkan. Sehingga Abi Syahmah niki ngapunten boten sadar minum minuman keras. Boten sadar niki. Akhirnya piyambake gliyeng ketika akan pulang melewati satu perkebunan teng riku enten tiyang wong wadon teng perkebunane Bani Najjar ana wong wedok niku tilem. Bareng tilem jenenge wong terpengaruh minuman keras, piyambake niku kepingin. Bareng kepingin, tiang wedok niki berontak-berontak mboten kuat. Akhirlah terjadilah apa jenenge wi? Pemerkosaan. Akhirnya terjadilah ya ngono kuwi pokoke ya. Mboten saged nerangke kula. Akhirnya wanita ini menangis. Ubaidillah atau Abi Syahmah niki mantuk. Perempuan ini menunggu. Biasanya aku seminggu ini uzur, ternyata tidak uzur. Ditunggu sampai 4 bulan, ternyata tidak uzur dan perutnya semakin besar. Ya perkara kena flu burung mau. Nggih, winginane corona niku Masya Allah virus yang memang berbahaya. Tapi ada virus yang akhir-akhir ini lebih berbahaya, namanya virus flu burung. Diperiksa no dokter mboten ngertos, disuntik mboten ngertos gejalane niku nggih namung ngelu. Terus kudu mutah ngoten niku. Terus diperiksa Bu Bidan ngertos, oh anake jenengan kena flu burung. Ki weteng mundak gede nek burunge rung metu rung mari-mari. Niki nggih ngoten. Akhirnya sampailah lahir. Ketika lahir, saat itu Sayyidina Umar bin Khattab sedang sholat Jumat di Masjid Madinah. Saat itu menjadi presiden, menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat. Enten tiyang estri niki setelah beberapa waktu, beberapa pekan, wong wadon niki mlebet teng masjid. Summa qalat lahu ya Amirul Mukminin, khudh hadzal walada fa anta ahaqu bihi minni. Di tengah banyak sahabat yang saat itu sedang sholat Jumat, wanita ini masuk ke Masjid Madinah dan mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, anak ini lebih berhak engkau bawa daripada aku. Sayyidina Umar bin Khattab kaget. Bagaimana mungkin anakmu lebih berhak aku yang merawatnya?
Faqala laha ya jariyah kaifa yakunu hadza waladaki wa anta walidatuhu wa akunu ana ahaqqu bihi minki. Wahai perempuan muda, bagaimana mungkin anak yang engkau bawa itu lebih berhak aku rawat daripada engkau yang merawatnya, sedangkan engkau yang melahirkannya. Faqalat lahu ya amirul mukminin huwa min waladika. Ya amirul mukminin, anak ini adalah cucumu dari anakmu. Faqala laha wa ay waladi. Bagaimana mungkin itu cucuku? Bagaimana itu dari anakku? Faqalat min waladika Abi Syahmah. Ini adalah anak dari Abi Syahmah. Faqala laha ya jariyah ahalalun am haramun. Ini anak halal atau anak haram? Perempuan ini menjawab, faqalat ya amirul mukminin wallahi min qibali halalun wa min qibali haramun. Wahai khalifah, anak ini adalah anak halal dariku, tapi anak haram dari anakmu. Anak ini halal dariku, tapi anak ini haram darimu. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana seorang amirul mukminin, seorang presiden di masjid dilaporkan bahwa anaknya telah melakukan perzinaan. Bagaimana keadilan Sayyidina Umar bin Khattab? Faqala wa kaifa dzalika? Bagaimana kok bisa seperti itu? Akhirnya perempuan ini menceritakan kejadiannya. Aku biasa melepaskan lelahku di belakang rumah. Kebetulan di situ ada perkebunan yang di setiap perkebunanku itu biasa orang lewat, dan saat itu Abi Syahmah Ubaidillah lewat dalam keadaan agak tidak sadarkan diri, dan aku meronta-ronta saat itu sampai bajunya pun sobek, tapi dia tidak mempedulikannya, dan akhirnya inilah lahir anak. Kalau kamu tidak percaya wahai khalifah, apa yang ingin engkau lakukan terhadapku? Akhirnya aku akan percaya kalau kamu melakukan sumpah. Jangankan sumpah 5 kali, jangankan sumpah 4 kali, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, aku akan bersumpah setiap surat yang ada di dalam Al-Quran kalau engkau menghendakinya. Akhirnya setiap surat, mulai dari Al-Fatihah, dibacakan dia bersumpah atas nama Fatihah bahwa anak ini adalah anak halal dariku dan anak haram bagi Abi Syahmah. Terus sampai surat Yasin. Ketika surat Yasin ini, Sayyidina Umar bin Khattab mulai menangis. Beliau mengatakan, wahai sahabat Nabi yang hadir di sini, semua yang ada di sini, tolong tunggu aku. Aku akan pulang sebentar dan akan menegakkan keadilan. Karena teng Islam, azani ala dzarbaini muhsanin wa ghairi muhsan. Dalam Islam orang yang berzina itu ada dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan iku wong duwe bojo karo wong duwe bojo. Ghairu muhsan perawan karo perawan karo apa jere? Perawan karo perawan terus piye? Ya perawan karo Joko. Dan masing-masing di dalam Al-Quran, ngapunten kenapa kami sampaikan, walaupun hukum di Indonesia tidak melakukan ini, tapi orang Islam wajib tahu ini. Untuk apa? Tahdzir, untuk kita punya rasa takut. Najan negara kita tidak mempraktekkan rajam, walaupun negara kita tidak mempraktekkan jilid 100 kali, minimal orang Islam tahu hukum yang sebenarnya. Makanya dalam satu hadis, innallaha ta'ala ba'atha Muhammadan bil haqqi wa anzala alaihil kitab. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenarannya dan menurunkan Al-Quran sebagai hujah. Fakana fima anzala alaihi ayatul rajmi. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat rojam dan ayat-ayat jilid. Maka jangan sampai anak cucu kita tidak mengetahui bahwa dosa zina itu dosa besar. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengetahui bahwa ajaran Islam itu ada ayat rojam dan ayat jilid. Maka niki nahi mungkar kula sampaiaken, keranten niki sangat penting kula aturaken. Keranten apa? Keranten sebentar lagi enten drama yang mengkisahkan cerita nyata itu, dan itu sangat mencabik-cabik kita. Pripun Pak Yai? Layangan pedot. Iya, apa kuwi? Iya. Lah iya kok ngertos ngoten lho maksude. Pun kula lajengaken. Akhirnya bagi orang yang zina muhsan,
Bagi orang yang sudah punya suami, sudah punya istri berzina, maka diranjam, Pak. Diranjam sampai mati, mati, Pak. Apakah itu tidak penyiksaan? Justru Allah ridho. Justru Allah akan mengampuni dosa zinanya ketika orang itu diranjam dan meninggal. Tapi bagi orang yang joko karo perawan, itu dijilid 100 kali. Kebetulan saat itu Ubaidillah masih joko. Abi Syahmah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab niki masih joko. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya ashab Rasulillah dumu ala ma antum alaih hatta a'uda ilaikum. Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, jangan sampean kemana-mana, tunggu di sini. Aku akan pulang, tunggu aku sampai aku kembali ke sini. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai perempuan, waqad atawa fi yadi salatuna dinaron. Di dalam tangan Sayyidina Umar bin Khattab itu ada 30 dinar. 30 dinar itu kalau sekarang 30 dinar itu kalau 1 dinar 4 gram. 1 gram emas itu pinten Bu sak mangke? 500. Niku emas suko iku. Emas nasional pinten Pak Lurah? 1 juta. Kemarin 1 minggu yang lalu 980. Kembangannya saya 1 juta. Kalau 1 juta berarti 4 juta. 4 juta kali 30 berapa? 4 juta kali 30 berapa? 120 juta. Atau 1 miliar ngatus Mas? 120 juta. Perempuan, engkau akan aku beri 30 dinar dan 10 baju. Kemudian, ya jariyah khudhi hadhi 30 dinarun wa asyrata athwabin wastahilli min waladi Abi Syahmah fi hadhihi dunya. Wahai perempuan, aku beri kamu 30 dinar dan 10 baju ini sebagai tebusan siksa anakku di dunia. Ampunilah dia. Ini 120 juta ini untuk merawat anakmu. Bawa pulang dan halalkan sebagai hukumannya di dunia. Adapun hukumannya di akhirat, biar aku yang akan menegakkan dengan keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab pulang. Tsumma dakhala ila manzilihi wa ja'ala yatufu haula waladihi Abi Syahmah. Saat itu Abi Syahmah sedang makan, Pak. Sedang makan. Sayyidina Umar bin Khattab mumat. Mau memulai dari mana tidak tahu. Mumat dengan Abi Syahmah. Ketika itu Abi Syahmah sarapan, faqala lahu assalamu alayka ya waladi. Keselamatan untukmu wahai waladi. Wa alaikassalam. Udunu minni. Monggo Bapak mahar kali kula monggo sarapan sareng, monggo dahar sareng. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tahuddu ya waladi wa ma adunnu illa annahu akhiru zadika minad dunya. Nak, sarapanlah dengan sarapan yang enak. Kelihatannya ini adalah sarapan terakhirmu di dunia. Ini adalah akhir sarapanmu di dunia, akhir makananmu di dunia. Faqala ya abati wa man u'allimuka bidzalik? Ya Rasulullah, wahai bapakku, siapa yang memberitahumu? Walakin ya waladi, wa qad qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad inqata al-wahyu minas sama. Bapak, siapa yang memberitahumu kalau ini adalah makanan terakhirku, sedangkan Rasulullah sampun kapundhut dan wahyu sudah selesai? Apa jawab Umar? Wa ma alimtu dzalika, aku tidak mengetahuinya. Walakin ya waladi min dzunubin irtakabtaha wa ma'asin asaitaha. Aku mengetahuinya dari dosa yang kamu lakukan, dari kemaksiatan yang kamu lakukan. Ini adalah makanan terakhirmu. Fa in kana qad balagaka ahadun fas'alni anhu fa inni la aktumu anka syai'an. Wahai bapakku, dosa apa yang aku lakukan? Aku tidak pernah merahasiakan sesuatu darimu. Kalau kamu, cara bahasa Jawa, diwaduli, kalau kamu diberitahu seseorang tentang aku, maka kabarkan, wahai bapakku, aku tidak pernah berbohong terhadapmu. Faqala ya bunayya sa'altuka billadzi yara wa la yara wa huwa bil manzar. Anakku, aku bertanya kepadamu
dari satu pendapat yang kamu harus berpendapat darinya. Apakah kamu pernah berjalan di perkampungan Bani Najjar ketika itu ada perkebunan yang di situ ada seorang gadis? Nggih, Bapak. Dan gadis itu berontak, tidak ingin melakukannya sampai bajumu sobek dan kamu tetap melakukannya. Saat itulah Abi Syahmah ini kemudian tertunduk. Dia itu malu, menangis. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini memegang tangan anaknya. Nak, hukummu di dunia telah aku selesaikan. Kafarahmu di dunia telah aku selesaikan dengan jariyah itu, dengan perempuan itu dan anaknya. Maka saatnya penyelesaian hukum akhirat. Karena tanpa hukum ini dosamu tidak diampuni oleh Allah. Aku mau dibawa kemana, Bapak? Menghadaplah kepada para sahabat Nabi. Apa yang diputuskan mereka tentangmu? Akhirnya putrane niki kalih Sayyidina Umar bin Khattab digandengi, kalih ndiluk dibawa teng masjid. Faqala ya abati. Kemudian, wahai anakku, di sini ada para sahabat. Tadi seorang wanita telah bersaksi, bersumpah atas nama setiap surat dalam Al-Quran, bersumpah sampai surat Yasin, dan aku membenarkan sumpahnya. Sekarang giliranmu, nak, saksikan atas para sahabat Nabi ini, semua yang ada di masjid, apa yang telah kamu perbuat. Abi Syahmah matur, memang aku melakukannya. Sahabat Nabi memutuskan bahwa seorang yang belum beristri telah melakukan perzinaan, maka dia harus dijilid. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini memanggil eksekutor, memanggil seseorang yang memang tugasnya adalah untuk menjilid. Untuk menjilid niku napa? Menyambuk. Dia mengatakan, "Ya muflih, qad aflahal yauma man ista'la." Hai muflih, hai orang yang menjilid, jilidlah anakku. Qad aflaha man ista'la. Sungguh beruntung pada hari ini orang-orang yang derajatnya diangkat oleh Allah. Orang yang bertobat dan melakukan hukumannya, maka orang itu derajatnya diangkat oleh Allah daripada orang yang menutupi keburukannya tapi dia tidak pernah tampak keburukannya. Qad aflahal yauma man ista'la. Akhirnya Al-Ghujuni tidak berani. Tidak berani. Kenapa? Faqala ya maulaya wa kaifa ajlidu walau jadaltu ba'iran laqataltuhu. Wahai junjunganku Amirul Mukminin, bagaimana aku akan menjilid, akan memukul anakmu, sedangkan unta yang aku pukul pun akan mati. Ini cara kulon jenengan bayangke, kulon jenengan bupati, kulon jenengan gubernur, kulon jenengan presiden punya anak yang anak ini terjerat satu masalah seperti ini dan hukumannya adalah dipukul 100 kali. Kira-kira kita lindungi ataukah melakukan sesuatu yang seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab? Insya Allah ini junjungan kita. Sayyidina Umar bin Khattab melakukan itu karena perzinaan itu sesuatu yang berat. Undang-undang tentang perzinaan itu mestinya diberatkan, Pak Lurah. Karena undang-undang di Indonesia perzinaan ini ringan, maka kemarin di mana itu ada 12 anak yang dicabuli. Anak satu jilid sampai mati, Pak, itu akan mengamankan gadis kita ketika keluar. Akan aman orang-orang dari perzinaan dan perselingkuhan. Kabar pagi ini kalau diceritani sing kacamotonan, Pak. Ya sing ngerti sing kacamotonan. Wong kula penggawean kula ngaji kok. Sing kacamotonan niku cerita kula, Ustaz. Ono yo seorang istri berselingkuh, akhirnya sing lanang niki mateni loro karo. Bojone sing wedok dipateni, sing lanang dipateni, dan dia mengatakan silahkan hukum saya. Marem deh. Ternyata dari perzinaan ini efeknya ada pembunuhan. Makanya setan itu iblis pernah sayembara, Pak. Iblis niku nate sayembara. Setan-setan sing ingin dapat mahkota, iblis niki ngekei mahkota, akan mengangkat raja terbaru, akan mengangkat orang yang paling hebat di peri mahkota. Mahkotane iblis sing iso mbeda menungso. Ana sing iso nyebabno wong mabuk ora dikei mahkota, ana sing iso nyebabno wong judi ora dikei mahkota, wong iso nyebabno ngene ora dikei mahkota.
Sing dikei mahkota ternyata satu. Apa? Setan yang menyebabkan keluarga cerai berai, mengakibatkan perceraian di antara keluarga. Karena dengan perceraian akan terjadi perzinaan, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi syaribul khamri dan lain-lain, Pak. Iki ono wong mati dipateni gara-gara selingkuh, Pak. Seandainya hukum ditegakkan, maka orang akan berselingkuh mir-mir, Pak. Sakniki damai dan lain sebagainya. Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya ini dijilid. Bagaimana mungkin aku akan menjilid anakmu, wahai Sayyidi, sedangkan unta yang aku pulpun pun akan mati. Faqala lahu da'ankal kalam. Cukup, jangan berbicara lagi. Wa khudh as-sauta biyadika wadribhu. Cukup, jangan berbicara. Ambil cemetimu dan pukullah anakku. Hatta yadkhula al-waja ila jawfihi. Fa in mata fa bi ajalihi wa in asya fala yauda ila dzambi abadan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, jilid punggung anakku, wahai Muflih. Kalau dia mati, maka dia ajalnya dalam keadaan baik. Kalau dia hidup, dia tidak akan pernah mengulangi perbuatannya. Kita bisa membayangkan bagaimana saat itu Sayyidina Umar bin Khattab pasti meneteskan air mata, pasti sangat. Wong awake dadi kiai, kadang-kadang dadi ustadz wae duwe anak beling nangis gak karu-karuan. Ini khalifah dan anaknya disuruh menegakkan keadilannya, yaitu dengan jilid. Kemudian faqala lahu Abu Syahmah. Kemudian Abu Syahmah mengikhlaskan hatinya, mengharap ridho Allah, mengatakan kepada Muflih, ya Muflih, if'al ma tu'mar. Wahai Muflih, aku ridho, aku ikhlas karena aku memang telah melakukan dosa itu. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Kemudian summa inna Muflihkan rafa'a yadahu bisauti hatta bi anna bayadha ibtihi. Kemudian siapa? Ubaidillah atau Abu Syahmah ini duduk. Muflih ini mengangkat cemetinya sampai cangklaan niki, keleke niki ketinggal putih-putih. Wa jallatahu asyarata. Kemudian dijilidlah sampai 10 kali. Dijilid 10 kali. 1, 2 sampai 10 kali. Kemudian ya Muflih, fadarabahu isyrina jaldatan. Kemudian dipukul sampai 20 kali. 20 kali dipukul kembali. Kemudian faqala ya abati da'ni astarihu. Setelah 20 kali Abi Syahmah mengatakan, bapakku tinggalkanlah aku biar aku istirahat sebentar. Biar aku istirahat sebentar. Kemudian wa in syi'ta faqala ya bunayya lau anna ahlan nar fin nari idza qalabur rohah wajadu ar-rohah la arahnaka. Anakku, seandainya penduduk neraka siksanya itu ada istirahatnya, maka aku akan memberimu istirahat. Tapi karena neraka di sana siksaannya tidak ada istirahat, maka aku tidak akan memberimu istirahat, wahai anakku. Kemudian diteruskan oleh Muflih, idribu ya Muflih, fadarabahu salasina darbatan. Akhirnya diteruskan sampai 30 kali pukulan. Ya abati sa'altuka billahi da'ni atub. Bapak, tinggalkan aku, sudah 30 saja Bapak, 30 pukulan saja, aku sudah bertobat Bapak, aku akan bertobat. Faqala ya bunayya idza akhadta haqqallahi minka fa in syi'ta tub wa in syi'ta fa in utta ila mithli dzalikal fahisyah falaka mithlu dzalik. Nah, hukum itu yang punya Allah, bukan Bapak. Bila kamu menghendaki aku meringankan hak-haknya Allah darimu, cukup kamu bertobat saja. Adapun hukuman akan tetap dijalankan. Hatimu boleh bertobat, tapi zahir jasadmu harus dijilid, karena itu perintahnya Allah. Akhirnya fajalladahu arba'ina jaldatan. Akhirnya 40 kali dijilid. Ya abadi sa'altuka billah iskini syurbatan minal ma. Bapak, aku sangat kehausan, berikan aku minum Bapak sekedar untuk mendinginkan dahagaku. Faqala ya bunayya lau anna ahlal azabi fin nari idza qalabu al barida minazal yaskuna lasaqainaka. Nah,
Kalau di neraka itu memang orang kehausan diberi minum, maka bapak juga akan memberimu minuman. Ijlidhu ya muflih, fajalladahu khamsina jaldatan. Akhirnya dijilid lagi sampai 50 kali. Faqala ya abati sa'altuka billah irhamni, faqala ya bunayya inna rahmataka fid dunya lam turham ghadan fil akhirah. Bapak belas kasihanilah aku bapak, ini sudah 50 kali jilidan. Nah, kasih sayangmu di dunia sudah bapak tunaikan, dan kasih sayang akhirat Allah itu tergantung hukumanmu hari ini. Hai muflih, lakukan, jilid lagi. Faqala ya abati, akhirnya dijilid sampai 60 kali. Ya abati sa'altuka billahi udnu minni, bapak peluklah aku bapak, wa'aniku qablal mamat. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, bapak mendekatlah, peluklah aku ini anakmu bapak. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian, aku akan memelukmu sebelum kematianmu. Faqala ya bunayya in ista'anaqtuka wa in mutta fatulqiyani ghadan 'alas sirat. Nak, engkau tetaplah anakku nak. Kalau kamu hidup nanti di pukulanmu yang ke-100, bapak akan memelukmu, bapak akan mengasihanimu. Tapi seandainya hari ini kamu mati dalam jilitanmu nak, maka kita besok bertemu di sirat, di jalan yang lurus di surga. Akhirnya dijilid lagi sampailah 70 kali jilidan. Ya abati nazala bil maut, bapak di jilidan 70 ini kelihatannya kematianku akan semakin dekat. Ya bunayya idza ra'aita Rasulullah faqullahu inna bana abi Umar bin Khattab darabani hatta qatalani. Wahai anakku, bila nanti kamu mati dan bertemu dengan Rasulullah, sampaikan, wahai Rasulullah, aku adalah putra dari Umar bin Khattab, yang putra dari Umar bin Khattab ini telah dipukul sampai pukulan yang menyebabkan kematianku karena berzina. Dipukul lagi sampai 80 kali. Kemudian Abu Syahmah ini mengangkat wajahnya, wanada bi a'la sauti ya ashaba Rasulillah lima tas'aluna bima ayyafuwa anni. Ketika jilidan yang ke-80 ini, Abi Syahmah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai ashaba Rasulillah, kenapa kalian tidak meminta kepada bapakku lima tas'aluna abi? Kenapa kalian tidak meminta kepada bapakku untuk mengampuni aku, ayyafuwa anni? Fataqaddamu ila Umar bin Khattab. Akhirnya seseorang ada yang maju kepada Umar bin Khattab, wa qalu ya Amirul Mukminin, lepaskanlah anak ini. Wangzur ma baqiya minas siyaq, bebaskan anak ini dari pukulan yang tersisa. Umar bin Khattab menjawab, ya ashabah Rasulillah, alam taqra'u fi kitabillahil aziz wa la ta'khudhukum bihi ma raqfatun fi dinillah. Kalian ingin aku menyelamatkan anakku ini, apakah kalian tidak pernah membaca ayat yang di dalam Al-Quran yang mengatakan wala ta'khudhukum bihi ma raqfatun fi dinillah? Untuk dua orang yang berzina, jangan berbelas kasihan kepada mereka karena menjalankan agamanya Allah. Hukuman zina, hukuman jilid ini tidak boleh diringankan. Apakah kalian tidak pernah membacanya? Jawaban Sayyidina Umar bin Khattab, summa qala ijlidhu. Akhirnya dijilid lagi sampai 90 jilidan. Farafa Abu Syahmah rasahu wa nada bi a'la sauti assalamualaikum ya ashaba Rasulillah. Ke-90 kali akhirnya Abu Syahmah ini berpamitan kepada para sahabatnya Rasulullah, assalamualaikum ya ashaba Rasulillah. Kemudian masih ada 10 kali jilidan, fadorobahu mi'ata jaldatan, summa qala ya mufih irfa as-saut an waladi. Setelah 100 kali jilidan, wahai Al-Gojo, pergilah kamu, ambil cemetimu dari anakku. Kemudian tubuh Abi Syahmah ini digerak-gerakkan. Setelah digerak-gerakkan, huwa qad mata. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini menangis, wanada ma'asyiral muslimin. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini mengatakan, wahai orang-orang Islam, ala inna waladi Abi Syahmah qad mata. Ingat bahwa anakku Abi Syahmah yang melakukan zina telah mati karena dijilid. Warabbil Ka'bah fa'aqbilu yuhra'una min kulli janibin wa makanin hatta qadha al-masjidu bin nasi. Sungguh anakku ini adalah demi Tuhannya Ka'bah yaitu Allah. Maka lihatlah, keadilan telah ditegakkan, maka jauhilah perzinaan. Seluruh orang yang di masjid ini menangis. Wa akbalat ummuhu,
Kemudian ibunya ini merangkul, mencium. Wa taqulu hani'an laka ya waladi, wa taqulu hani'an ya waladi. Ibunya ini merangkul, kemudian mengatakan, wahai anakku, istaudatuka indaman la tukhayyib indahu alwada. Wahai anakku, aku titipkan engkau kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Ringkas cerita, setelah itu beberapa hari Sayyidina Umar bin Khattab bermimpi bertemu dengan Ubaidillah anaknya ini. Ditanya, bagaimana kabarmu nak? Bapak, aku telah bertemu dengan Rasulullah dan aku sampaikan salammu untuk Rasulullah, dan sekarang aku di surga bersama Rasulullah. Bapak Ibu, betapa dahsyatnya perzinaan sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak mengampuni anaknya pada jilitan berikutnya sampai putra beliau meninggal. Niki Abi Syahmah. Niki salajengipun kula waosaken beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man zana zunia bihi. Barang siapa yang pernah melakukan zina, maka dia juga akan dizinai. Anak gadisnya, istrinya, cucunya, salah satu di antara mereka akan dibalas dengan perzinaan itu. Makanya monggo kula njenengan sedaya atasydid ala zina. Jauhi sesuatu yang mengarah kepada napa? Perzinaan. Sampai ada seorang raja, Bu, ngapunten niki cerita. Wong jenenge Nahi Mungkar. Pokok ngaji sing nyeneng-nyeneng nang sampean swarga ae. Kapan mendengar cerita-cerita sing meden-medeni kula jenengan sedaya, sehingga anak cucu kita dan kita semoga dibebaskan oleh Allah dari perzinaan. Allahumma. Entene hadis manzana zunia niki sampun nggih. Napa setunggal cerita malih? Lanjut. 5 menit ngapunten Pak Lurah. Enten raja niku ngapunten. Mendengar Rasulullah dawuh manzana zunia bihi niki khawatir karena ternyata raja niki meneng-meneng tau ngambung wong wedok. Meneng-meneng tau ngambung wong wedok. Iki cah nom-nom sing pacaran, cah wedok-wedok sing pacaran rungokne tau ngambung wong wedok. Sehingga ketika raja ini punya permaisuri, ternyata anaknya yang lahir adalah anak gadis. Bareng anak wedok niki dijaga di dalam kerajaan sehingga tidak ada seorang pun, hanya orang-orang perempuan yang berhubungan dengan wanita ini, anak gadisnya ini. Akhirnya ketika anak gadisnya memasuki remaja, usia 17 tahun, 18 tahun, bapak, moso aku kok ning jero kerajaan terus bapak, aku pingin delok pasar. Aku pingin delok pasar. Ketika anak wedoke pingin delok pasar, Pak Raja kiling, aku dhewe tau ngambung wong piye anakku nek diambung wong. Masya Allah kita. Aneh sing lenger-lenger lah, wong piro bae kae. Akhirnya baik, Nduk. Raja ini mengumpulkan pasukan-pasukan terbaik. Kalau pasukan terbaik nanti dikumpulkan pasti ketahuan. Akhirnya wis ngene, Nduk, nyamar jadi anak wong biasa. Tapi nanti dijaga jangan sampai ada laki-laki yang menyentuh. Akhirnya didokno dalan-dalan ning pasar, akhirnya selamatlah sampai pintu gerbang. Baginda Raja, alhamdulillah anakku telah dibebaskan dari perbuatan burukku. Ternyata anakku gak ono sing ngambung. Melebu penjagaan yang terakhir. Penjagaan yang terakhir, sudah tidak ada orang lain, yang ada adalah para penjaga istana. Yang terakhir sing jogo niki pas putri baginda raja niki neng pinggire, Bu, sing jogo niki mboten betah, nyawang ayu nih mboten betah, jebule sing ngambung niki penjaga terakhir niki, Pak. Jere raja, Masya Allah, memang benar, manzana zunia bihi, barang siapa yang berzina dia akan diuji dengan perzinaan kepadanya. Makanya mugi-mugi kula njenengan sedaya diselametke kalih Allah dari segala macam perzinaan, dari segala macam perselingkuhan. Allahumma. Tapi iling Bu Yosuk nek RCTI wis nayangno, tulung aja delok tenan. Kok nek wis kadung mbok delok sing lanang katok, mbok curigai terus. Kok klambi-klambi Bu ambungi, ki kringete wonge torang, kok HP-HP Bu delok, iya astagfirullah. Ingat Bapak Ibu, ada dua hal, apa? Kepercayaan dan keterbukaan. Niku ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi enten barokah lan manfaatipun. Al-Fatihah.